Baik, mungkin udah pada hadir ya. Untuk selanjutnya mengenai sumber daya manusia di daerah masing-masing. Untuk yang pertama, sumber daya manusia di Desa Cisantana ya, Kuningan yang akan dijelaskan oleh Sinta Nurpadila. Bagaimana sih sumber daya manusia di daerah Kuningan itu? Mari kita simak. Pada Sinta, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Keunggulan sumber daya manusia di Desa Cisantana Kuningan dengan jumlah kepala keluarga adalah 1.950 orang. Jumlah penduduk Desa Cisantana adalah 7.037 orang yang terdiri dari 53,34% laki-laki dan 46,66% perempuan. Desa Cisantana dikenal dengan desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian di Desa Cisantana, di mana pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian. Hal ini disebabkan karena wilayah Cisantana merupakan sebagian besarnya itu adalah area persawahan yang terdiri dari sawah dan ladang sekitar 519,98 hektar untuk pertanian, baik itu pertanian padi ataupun sayuran. Namun, para petani masih memerlukan wawasan yang luas mengenai pola penanaman yang benar, karena pola yang diterapkan petani di Desa Cisantana belum tertata dengan baik, misalnya antara tanaman sayur dengan tanaman lain, antara varietas tertentu belum dipisahkan dalam lahan tertentu. Dan untuk meningkatkan perekonomian dengan adanya pusat perekonomian di lokasi ibu kota kecamatan sebagai pusat pemerintahan, sehingga sangat mempunyai harapan besar menuju peningkatan ekonomi. Adanya pusat pendidikan yang telah tersedia hingga tingkat perguruan tinggi membuat masyarakat mempunyai keinginan besar dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan pusat sarana informasi di Kecamatan Cigugur akan berpengaruh besar terhadap peningkatan tingkat kehidupan masyarakat. Nah, adapun sebanyak 13,91% penduduk adalah petani dan 18,15% adalah buruh tani. Sehingga penduduk yang bekerja di bidang pertanian adalah 32,06%, terdapat sekitar 39,49% dari penduduk desa. Dari penduduk Desa Cisantana adalah peternak. Jumlah peternak sapi tercatat sebanyak 1.425 orang. Peternak di Desa Cisantana mengelola sapi, baik sapi perah maupun sapi potong. Nah, mayoritas peternaknya adalah warga yang mengelola sapi perah, dan setiap tahunnya peternak bertambah. Selain itu juga penduduk Desa Cisantana juga berprofesi sebagai PNS, pengrajin, pedagang, dan sebagainya. Untuk tingkat pendidikannya yaitu belum TK sekitar 9,26%, yang TK 1,41%, kemudian yang tamat SD 60,85%, tamat SMP 7,50%, tamat SMA 3,74%, D3 1,66%, S1 1,43%, S2 0,14%, dan S3 0,01%. Dan untuk profesi ataupun pekerjaan itu sangat beragam, dari petani, buruh tani, PNS, pengrajin, pedagang, peternak, montir, tukang kayu, tukang batu, TNI, pensiunan, hingga karyawan swasta. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya pada Sinta atas presentasi mengenai keunggulan lokal di daerah Sinta itu sendiri. Lebih ke dominan itu ya peternak. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya, keunggulan lokal sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita tidak tahu ya bagaimana keunggulan sumber daya manusianya. Mungkin kita simak pada Intan
Ramadanti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Keunggulan lokal sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Seperti yang sudah ditugaskan di sini, saya telah mengumpulkan data mengenai SDM yang ada di daerah tempat tinggal saya. Jumlah penduduk Kecamatan Cisayong hingga saat ini sebanyak 56.725 orang, terdiri dari jenis kelamin perempuan sebanyak 28.196 orang dan jenis kelamin laki-laki 28.529 orang. Kemudian untuk data tingkatan penduduk berdasarkan pendidikan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Penduduk yang tidak sekolah sebanyak 1.804 orang, penduduk lulusan sekolah dasar sebanyak 6.589 orang, penduduk lulusan SLTP atau SMP 18.085 orang, penduduk lulusan SLTA atau SMA sebanyak 4.303 orang, penduduk lulusan D1 atau D2 sebanyak 613 orang, dan penduduk lulusan S1 sebanyak 517 orang. Berdasarkan mata pencaharian penduduk Kecamatan Cisayong, penduduk sebagai petani sebanyak 5.827 orang, buruh tani sebanyak 195 orang, peternak sebanyak 145 orang, pedagang sebanyak 2.438 orang, supir sebanyak 407 orang, PNS sebanyak 519 orang, TNI atau Polri sebanyak 37 orang, dan buruh swasta sebanyak 2.045 orang. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar warga Kecamatan Cisayong bekerja sebagai petani dan juga pedagang. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ini Neng Ana. Oh iya. Oh, saya sendiri. Terima kasih. Keunggulan sumber daya manusia di Kelurahan Cilamajang, Saguling Panjang ya khususnya. Nah, di daerah saya, di Saguling Panjang, jumlah penduduk di Kelurahan Cilamajang sekitar 8.569 jiwa ya, tentunya bukan ekor. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Nah, rata-rata lama sekolah di daerah Saguling Panjang Kawalu, Cilamajang, yaitu sampai SMP dan SMA atau tingkat sederajat, ya SMA, SMK gitu. Nah, hal ini berkaitan dengan tingkat minat belajar dari masyarakat. Banyak anggapan-anggapan yang memang bisa menghambat peningkatan pengetahuan itu. Salah satunya adalah anggapan masyarakat bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan. Kemudian sebagai salah satu tempat sentra bordir, ya, mata pencarian masyarakat lebih memilih untuk menjadi buruh pengrajin bordir dan petani. Hal ini dilihat dari fakta di lapangan, ya, hasil observasi dan survei saya, sehingga kualitas kehidupan dan juga kebutuhannya sesuai pendapatan yang diperoleh, dan sehingga tidak adanya peningkatan, ya istilahnya monoton gitu. Nah, saya juga mempresentasikan dari mata pencarian tersebut, pengusaha bordir itu sekitar 30%. Kemudian buruh pengrajin bordir hampir 50%, karena hanya segelintiran orang pengusaha bordir yang memang mengandalkan buruh pengrajin bordir. Kemudian petani 10%, guru 5%, dan wira swasta 5%. Nah, dengan adanya sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan ekonomi. Nah, hal ini akan menjadi perubahan baru untuk menghadapi era globalisasi,
Sejatinya teknologi ya dilahirkan untuk mempermudah segala sesuatu dan kualitas sumber daya manusia lah yang menjadi penentu dalam mengelola teknologi. Nah, mungkin seperti itu ya bisa ditilai oleh teman-teman semuanya bagaimana sumber daya manusia di wilayah Saguling yang memang rata-rata sekolahnya itu sampai SMP dan SMA ataupun SMK. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Dilanjut kepada siapa lagi nih? Neng, Ana. Keunggulan sumber daya manusia yang berada di Desa Warga Kerta, Kecamatan Sukarame. Oh, ini masih Ngaparna ya, kepada Neng Ana. Neng Ana dipersilahkan ya untuk mempresentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan keunggulan sumber daya manusia yang berada di wilayah saya, itu Desa Warga Kerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Keunggulan lokal sumber daya manusia di wilayah Desa Warga Kerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan negara yang akan sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu hal untuk mencapai tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya manusia yang berada di wilayah Desa Warga Kerta. Desa Warga Kerta itu sendiri dengan luas wilayah 265,148 hektar dan jumlah penduduk di desa tempat tinggal saya yang berjumlah kurang lebih 5.802 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.859 jiwa dan perempuan 2.843 jiwa. Dengan jumlah penduduk berjumlah kurang lebih 5.802 jiwa, yang mana memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda dari mulai yang tamat TK berjumlah 292 orang, tamat SD atau sederajat berjumlah 542 orang, penduduk dengan tamatan SMP berjumlah 1.772 orang, tamatan SMA yang berjumlah 1.402 orang, dan tamatan D1 4 orang, tamatan D3 9 orang, yang tamatan S1 92 orang, tamatan S2 berjumlah 7 orang, dan tamatan S3 berjumlah 1 orang. Mata pencarian di Desa Warga Kerta ini rata-rata yaitu hanya seorang buruh. Dari data tingkat pendidikan penduduk yang ada di Desa Warga Kerta ini jumlah terbanyak yaitu SMP. Mengapa lebih banyak tingkat pendidikan yang hanya tamatan SMP atau sederajat? Dari yang saya lihat di kehidupan nyata di daerah saya ini, karena tempat tinggal saya yang berada di wilayah pedesaan dan banyak pesantren, kebetulan Desa Warga Kerta ini orang tua dahulu lebih mementingkan anaknya untuk melanjutkan ke pesantren dibandingkan ke sekolah. Jadi untuk sekolah cukup hanya sampai SMP. Dan ada juga orang tua terlalu mengabaikan pendidikan bagi anaknya dan lebih memilih anaknya bekerja keluar kota atau menikah. Tetapi adapun kemungkinan orang tua yang tidak melanjutkan pendidikannya sama sekali dengan memiliki berbagai macam alasan seperti keterbatasannya biaya atau kurang dukungan dari orang tua atau terdekatnya. Bagi orang yang tinggal di daerah saya, memungkinkan pendidikan tidak terlalu dianggap penting. Makanya masih banyak penduduk yang pendidikannya tidak dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, mata pencaharian di Desa Warga Kerta ini ternyata sekarang lebih banyak yang menjadi guru, baik ada yang menjadi guru SD, SMP, PAUD, TK, SLB, SMP, dan SMA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.